Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fahmi Rizkian MPD selaku dosen mata kuliah ICT, Literasi dan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Ananda dengan NPM 2023-21500-194 dan ada Angelo Alvinugroho dengan NPM 2023-21500-200 dengan ada Anissa Aulia Salsabila dengan NPM 2023-21500-204 Yudhistira dengan NPM 2023-21500-212 dengan ada Asila Zahra Tiara dengan NPM 2023-21500-220 dan yang terakhir ada DM Ikma Ramdhani dengan NPM 2023-21500-435. Baik, yang pertama itu ada pengertian teks biografi. Teks biografi itu apa sih? Teks yang diberisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks biografi berisikan sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Selain itu juga teks biografi dapat berisi permasalahan yang dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi pembaca. Biografi termasuk dalam kategori teks cerita ulang Biasanya cerita ulang disusun secara kronologis, mengikuti urutan waktu peristiwa yang terjadi. Dalam hal fungsi dan tujuan, cerita ulang masuk dalam jenis teks narasi. Tokoh yang kisah hidupnya dijadikan biografi biasanya adalah tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, dan seseorang yang berpengaruh atau menginspirasi masyarakat. Selanjutnya itu ada tujuan teks biografi. Tujuannya itu untuk menceritakan kehidupan seseorang atau tokoh terkenal maupun figur sejarah, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidupnya, sehingga pembaca dapat mengambil hikmah atau menjadikan sebagai inspirasi dan menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Ada juga tujuan teks biografi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca teks biografi, kita bisa meneladani karakter unggul sang tokoh melalui pengalaman atau kisah hidupnya. Dengan membaca teks biografi, kita bisa lebih mengenal sang tokoh lebih dalam melalui riwayat hidupnya. Biografi dapat menjadikan petunjuk mengenai hal-hal yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. Manfaat teks biografi. Ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dengan membaca teks biografi. Di antaranya, 1. Lebih mengenal tokoh-tokoh terkenal atau berpengaruh melalui riwayat hidupnya. Biografi memungkinkan pembaca untuk memahami lebih dalam tentang tokoh-tokoh terkenal atau berpengaruh melalui rangkaian peristiwa dalam kehidupan mereka. Yang kedua, dapat melihat sisi perjuangan hidup seseorang hingga mencapai kesuksesannya. Dengan membaca biografi, pembaca dapat melihat perjuangan yang dialami seseorang dalam mencapai kesuksesan. Hal ini memberikan wawasan tentang hambatan yang dihadapi dan cara mengatasinya. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri untuk bisa sukses dan pantang menyerah seperti kisah sang tokoh. Kisah inspiratif dalam biografi dapat menjadi motivasi bagi pembaca untuk menghadapi tantangan dan tidak menyerah dalam mencapai tujuan mereka sendiri. Dan yang terakhir, menjadi inspirasi dalam bekerja keras untuk mencapai hasil yang diinginkan. Biografi juga menjadi sumber inspirasi bagi pembaca dalam hal semangat kerja keras dan dedikasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kehidupan mereka. Ciri-ciri teks biografi. Selain itu, teks biografi juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Berdasarkan ciri-ciri teks biografi ini, kamu bisa mengidentifikasi teks yang sedang kamu baca itu tergolong teks biografi atau bukan. Dan berikut ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup sang tokoh. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Dan yang terakhir, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi sang pembaca. Selanjutnya ada struktur teks biografi. Ini ada orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa.
Orientasi adalah bagian teks biografi yang memuat gambaran atau awalan dari tokoh yang akan diceritakan. Orientasi berisi informasi tentang latar belakang peristiwa yang akan membantu pendengar atau pembaca dalam memahami isi teks biografi. Yang kedua ini ada kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Kejadian atau peristiwa penting ini berisi hal-hal yang pernah dialami tokoh dalam teks biografi tersebut, termasuk masalah yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Misalnya ada hal yang menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharukan yang pernah dialami oleh tokoh. Pembahasan selanjutnya yaitu reorientasi. Reorientasi ini adalah bagian terakhir dari struktur teks biografi. Di dalam bagian ini berisikan komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, biasanya reorientasi juga berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Di dalam bagian ini juga memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi orang banyak. Nah, secara kasarnya atau secara garis besarnya, reorientasi itu yaitu bagian terakhir atau bagian penutup dari teks biografi yang dimana berisikan komentar atau pernyataan simpulan yang memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan bagaimana cara kita memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan sebagai suri tauladan bagi orang-orang banyak. Setelah membahas tentang reorientasi, yang terakhir yaitu ada unsur-unsur teks biografi. Nah, unsur-unsur teks biografi ini tuh merujuk kepada komponen-komponen yang membentuk struktur dan karakteristik dari sebuah tulisan biografi. Nah, di dalam unsur-unsur teks biografi ini tuh ada 4. Yang pertama ada cerita latar belakang keluarga tokoh. Di dalam bagian ini tuh menjelaskan tentang asal-usul dan latar belakang keluarga tokoh yang dibahas dalam biografi. Lalu yang kedua ada cerita latar belakang pendidikan tokoh. Nah, di dalam bagian ini tuh seperti halnya di pembahasan tentang cerita latar belakang keluarga, cuman yang membedakan yaitu kita tuh membahas tentang latar belakang pendidikannya, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir. Lalu yang ketiga ada masalah atau kesulitan yang dialami tokoh dan bagaimana cara si tokoh untuk menghadapinya. Nah, di dalam bagian ini tuh menjelaskan tentang perjuangan dan tantangan yang dihadapi oleh tokoh dalam hidupnya, serta bagaimana cara si tokoh tersebut mengatasi masalah tersebut. Lalu yang keempat ada keistimewaan tokoh. Nah, di dalam bagian keistimewaan tokoh ini tuh menjelaskan tentang keunikan atau keistimewaan yang dimiliki oleh tokoh, baik itu dalam hal prestasi, kemampuan atau karakteristik pribadi. Lalu ada keteladanan tokoh. Nah, keteladanan tokoh ini tuh menjelaskan tentang nilai-nilai positif yang dapat diambil dari kehidupan tokoh dan bagaimana tokoh tersebut dapat menjadi inspirasi atau teladan bagi pembaca. Demikian isi penjelasan kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sebagai penutup, saya mewakilkan kelompok 1 nih. Izinkan untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri penjelasan ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.